hasratku, rinduku memuji. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada pertanyaan di antara orang-orang Kristen di mana di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 Tuhan memerintahkan umat manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Tetapi ada program pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk membatasi jumlah anak, 1 atau 2 atau maksimal 3 anak. Nah, pertanyaannya mana yang benar di antara dua program ini? Program ilahi beranak cucu dan bertambah banyak, program pemerintah membatasi anak. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita tidak harus mengikuti pertanyaannya, tetapi saya menjawab bahwa tidak ada yang salah di antara dua program ini. Bahkan program ini bukan dua program, tetapi adalah satu program ilahi. Saya akan baca ayat firman Tuhan bagi kita. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang. Dari ayat yang barusan kita baca, Tuhan berfirman supaya kita beranak cucu dan bertambah banyak. Di dalam bahasa Inggris dikatakan fruitful dan multiply. Sesungguhnya pernyataan Allah, firman Allah ini lebih menekankan pada tugas dan tanggung jawab atau mandat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, supaya kita sebagai manusia memenuhi bumi untuk melaksanakan mandat, menguasai, memelihara, dan melestarikan alam semesta ini. Jadi Tuhan memberikan tugas dan mandat itu kepada umat manusia. Maka tidak cukup orang sedikit, tidak cukup hanya Adam dan Hawa. Kita mesti beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi supaya kita mampu melaksanakan mandat, melestarikan alam, berkuasa atas ikan-ikan, atas burung-burung, atas binatang-binatang di darat. Supaya kita melakukan itu, maka kita perlu beregenerasi, berfruitful, bermultiplikasi. Lalu mengapa pemerintah menghimbau kita supaya membatasi jumlah anak? Nah, sebenarnya ini tidak bertentangan. Justru ini adalah kebenaran Allah untuk menyingkapkan kehendaknya kepada kita melalui program pemerintah. Bahwa kita sebagai manusia, sebagai orang tua yang melahirkan anak-anak juga harus mampu bertanggung jawab terhadap anak-anak yang kita lahirkan. Jadi itulah sebabnya pemerintah memprogramkan 1 atau 2 anak. Jadi ini tidak bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Jadi ketika kita membatasi jumlah anak, maksudnya supaya kita bertanggung jawab mengurus, memelihara anak-anak yang kita lahirkan itu. Bukan kita lahirkan dengan sebanyak-banyaknya, lalu kita tidak mampu untuk bertanggung jawab. Tetapi mungkin ada pandangan begini, orang-orang zaman dulu sedikit jumlahnya sehingga banyak-banyak anak tidak masalah. Toh juga mampu dicukupi dengan hasil bertani. Tetapi kehidupan sekarang serba sulit sehingga kalau banyak anak nanti diprediksikan tidak mampu dibiayai, tidak mampu dipelihara dengan selayaknya. Nah, itu juga bisa masuk di dalam argumen secara praktis. Namun kehendak Allah ini lebih merupakan tanggung jawab terhadap anak. Supaya kita harus bertanggung jawab. Maka melalui pemerintah Allah menyingkapkan maksud dan kehendaknya, tujuannya kepada kita. Supaya kita bertanggung jawab, mampu melihara, mengurus anak-anak kita. Apakah ini tidak bertentangan dengan firman tadi yang mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyak? Saya jawab tidak. Sebab Allah tidak memerintahkan supaya harus wajib banyak anak. Itu tidak seperti itu. Tetapi kepada seluruh umat manusia diperintahkan untuk beregenerasi supaya terus berlangsung pemeliharaan alam yang dimandatkan kepada kita sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk membatasi anak. Tetapi yang menjadi dosa yang tidak boleh adalah apabila sudah terjadi pembuahan kita menggugurkan anak. Itu tidak boleh. Jadi pembatasan jumlah anak ini dilakukan
sebelum terjadi pembuahan, sebelum terjadinya manusia di dalam rahim. Kalau sudah terjadi pembuahan di dalam rahim, maka itu tidak boleh digugurkan, tidak boleh dibunuh. Ini adalah pembunuhan. Ini hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ada beberapa kasus di dalam Alkitab, misalnya kasus di Israel, di mana mereka bertanggung jawab untuk melanjutkan keturunan dari saudara mereka apabila saudara mereka meninggal tanpa ada keturunan. Di dalam Kejadian pasal 38, ada seorang laki-laki bernama menikah namun meninggal sebelum memiliki keturunan. Lalu adiknya bertanggung jawab untuk memberikan keturunan kepada kakaknya. Adiknya bernama Onan. Dia tahu bahwa keturunan ini nanti untuk kakaknya, maka dia membatasi kehamilan dari kakak iparnya ini dengan cara tiap kali berhubungan, dia buang maninya keluar, bukan ke dalam. Tetapi itu jahat di mata Tuhan. Itu berarti dia tidak bertanggung jawab untuk beranak cucu, untuk memberikan keturunan kepada kakaknya. Itu pun jahat di mata Tuhan. Itu tidak boleh. Pembatasan semacam itu dengan tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan, itu juga tidak boleh. Tetapi yang diprogramkan oleh pemerintah adalah membatasi anak melalui program berencana, di mana dibatasi pertemuan antara sperma dengan sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Maka cukup 1 atau 2 anak saja supaya orang tua mampu memelihara, menafkahi anak-anak itu nantinya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi jangan takut untuk mengikuti program pemerintah membatasi anak. 1 atau 2 saja itu sudah cukup, dan itu hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Hasratku